Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya sahabat Islam? Semoga selalu Allah berikan sehat lahir dan kesehatan iman ya. Sahabat, kita pasti setiap hari membutuhkan asupan makanan ke dalam tubuh. Bila tidak makan, maka akan timbul penyakit yang berhubungan dengan lambung atau saluran pencernaan. Ketika makan, manusia dapat memilih apakah mau makan dengan tangan atau sendok dan garpu. Tahukah sahabat, dalam Islam ternyata disunahkan untuk makan menggunakan tangan dibanding memakai sendok atau garpu. Lebih khusus, kita akan membahas hikmah di balik sunnah menjilat jari setelah makan. Untuk apa ya kira-kira? Apa saja hikmah di balik keutamaan makan dengan menggunakan tangan? Silakan sahabat simak video ini sampai selesai, hanya di channel Go Islam. Namun sebelum diulas lebih lanjut, jangan lupa klik subscribe, like, dan klik lonceng notifikasinya terlebih dahulu agar channel Go Islam dapat terus memberikan manfaat khosana keislaman untuk umat. Sahabat, berikut ini beberapa keutamaan menjilat jari setelah makan, sebagaimana diajarkan oleh Rasulullah SAW sehabis makan. Di antaranya, menjilat jari setelah makan. Dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, ia berkata bahwa Rasulullah SAW bersabda, jika salah seorang di antara kalian makan, maka janganlah ia mengusap tangannya sebelum ia menjilatnya atau yang lain yang menjilatnya. Muttafaqun alaih. Hadis riwayat Bukhari nomor 5456 dan Muslim nomor 2031. Hadis ini menunjukkan bahwa di antara adab makan adalah disunahkan menjilat jari jika ada sisa-sisa makanan yang melekat sebelum diusap dengan sapu tangan atau semacamnya, atau sebelum dicuci dengan air. Dengan menjilat jari, jari-jari akan mengeluarkan enzim yang dapat mempengaruhi kesehatan usus. Makanan di sini adalah makanan yang memiliki sesuatu yang basah yang menempel pada jari, berbeda dengan makanan yang kering, maka tidak diberlaku larangan dalam hadis ini. Dan jangan mengusap sisa makanan dengan sapu tangan dan semacamnya, karena lebih utama untuk kita yang menjilatnya. Keberkahan makanan. Sunnah ini diberlakukan untuk menjaga keberkahan makanan dan kebersihan makanan tersebut dibanding langsung dicuci. Akhirnya terbuang begitu saja. Keberkahan makanan terletak di akhir kita makan, dengan menghabiskan makanan tanpa tersisa, dan pada akhirnya menjilat jari setelah makan dengan 3 jari. Hukum menjilat tangan setelah makan. Hukum menjilat tangan setelah makan ini adalah sunnah, bukan wajib. Demikian pendapat jumhur, mayoritas ulama. Ajaran ini termasuk sunnah qauliyah dan amaliyah, ucapan dan perbuatan. Perintah menjilat makanan dengan jari setelah makan. Perintah menjilat jari ini dalam hadis lain disebutkan bahwa sebabnya karena kita tidak tahu di mana tempat adanya keberkahan. Padahal keberkahan itu terletak pada akhir kita makan. Tawadu. Hadis ini mengajarkan kita untuk tawadu, bahwa kita harus bangga menjadi seorang muslim yang menjilat jari setelah makan, karena telah mengetahui bagaimana keutamaan menjilat jari setelah makan. Larangan membuang makanan. Dikabarkan ada sekitar 300 kg makanan per kapita terbuang setiap tahunnya di Indonesia. Padahal, Indonesia masuk ke peringkat nomor 8 dari segi prevalensi kekurangan gizi di antara 67 negara. Fakta ini menggambarkan bahwa sungguh besar ketidaktahuan masyarakat akan bahayanya tidak menghabiskan makanan karena dapat menghasilkan sampah yang akan menjadi masalah baru. Selain itu, tidak menghabiskan makanan dan memproduksi makanan sangat tidak relevan dengan tingginya kekurangan gizi yang terjadi di negara kita. Sesungguhnya Allah membenci kalian karena 3 hal. Kata-katanya, berita dusta, menyia-nyiakan hartanya, dan banyak meminta. Hadis ini mengajarkan untuk bersikap menjaga sesuatu, tidak membuangnya sia-sia begitu saja, baik harta yang berbentuk makanan atau yang akan dibelikan untuk membeli makanan. Jangan sampai kita menjadi orang boros dan termasuk menjadi teman setan. Dan berikanlah kepada keluarga-keluarga yang dekat akan haknya, kepada orang miskin dan orang yang dalam perjalanan. Janganlah kamu menghambur-hamburkan hartamu secara boros. Sesungguhnya orang-orang yang pemboros itu adalah saudara-saudara syaitan, dan syaitan itu sangat ingkar kepada Tuhannya. Al-Quran Surat Al-Isra ayat 26-27.
Sunnah Nabi. Menjilat jari ini demi menjalankan sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dari Ka'ab bin Malik radhiyallahu anhu, dia berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam makan dengan 3 jari dan beliau menjilatnya sebelum mencuci tangan. Hadis riwayat Muslim nomor 2032. Bagian dari yang ia makan. Hadis ini jadi bantahan untuk orang yang menganggap perbuatan menjilat jari adalah sesuatu yang menjijikan. Mungkin bisa dikatakan jijik jika menjilatnya di tengah-tengah makanan. Kemudian di sini nampak bekas air liurnya. Namun kalau menjilatnya setelah selesai makan atau melihat ada sisa pada piring, maka seperti itu adalah bagian dari yang ia makan. Makan dengan 3 jari. Boleh makan dengan seluruh jari, misal ketika makan nasi dan semacamnya. Namun lebih afdol makan dengan 3 jari, jari tengah, telunjuk, dan ibu jari. Jika memang memungkinkan, makan dengan 3 jari juga menunjukkan tawadu dan kesederhanaan. Menambah rasa cinta, boleh saja menyodorkan yang lain untuk menjilat jarinya, misal kepada istri, dan ini menunjukkan kecintaan yang sangat. Bisa juga terjadi pada seorang anak dengan bapaknya. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pasti selalu berkata yang benar, dan bukan suatu yang sia-sia. Sahabat, ternyata luar biasa hikmah di balik adab makan cara Nabi Muhammad SAW. Selain mendapat pahala sunnah, manfaat kesehatan, hingga bertambahnya keharmonisan rumah tangga. Semoga kita bisa mengamalkan beberapa sunnah Nabi SAW yang diajarkan dalam rutinitas kita sehari-hari. Amin ya Rabbal Alamin. Wallahu a'lam bishawab. Sahabat Gue Islam, jika video ini memberikan manfaat, jangan lupa untuk share ya, agar kita ikut menyebarkan kebaikan. Karena kata Rasulullah, barang siapa menunjukkan manusia kepada kebaikan, maka ia memperoleh pahala seperti pahala orang yang melakukannya. Hadis riwayat Muslim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.